brand yang mana yang Mas Bagas pegang, yang masih Mas Bagas miliki? Pegang dalam segi legalnya atau apanya, Mas? Dari segi legalnya ini brand saya loh gitu. Semua itu dihaki saya. Oh, semua brand itu hakinya Mas Bagas. Oke, berarti artinya semua brand ini Mas Bagas yang pegang hakinya. Yang saya pegang. Partner hanya sebagai personal brand yang Personal digunakan brand yang untuk saya buat. meleverage penjualan. Oh, jadi boleh dibilang ini semua adalah ownernya Mas Bagas. Bisa bilang seperti itu. Bisa dibilang. Oke, saya baru tahu. Aku Gak punya pabrik di dalam rumah. Di dalam rumah buat manual. Kemudian jualannya lewat mana? Tadi BBM. kan BBM. Sudah sama tokoh waktu itu? Belum. Cuma kenal tapi sekedar kenal, bukan berpartner. Oke. Belum berpartner. Brand apa waktu itu yang sudah dibuat pada saat awal-awal itu? Ada FCK. Lalu FCK singkatan apa? FCK itu dari kerjasama dari KFC. Dia yang kerja, saya yang menyamakan. Kerjasama dengan KFC, dia yang kerja, saya yang menyamakan. Anda tinggal memang dibalik aja. Nggak ada makna apapun. Nggak ada makna apapun. Memang kalau udah butek pikirannya, udah butek pikirannya tinggal putar wes. Apapun itu. Nggak tahu branding itu apa. Ya wes pokoknya jalannya wes. Nggak punya ilmu aku. Ya. Bener-bener kepentok. Terus kelihatan nggak Mas nggak punya ilmu? Ini langsung reframing. Kita tamu saya bodoh gitu ya, bukan ya. Nah, terus setelah itu lanjut dengan waktu Kadin. Nah, itu serunya 2016 ya, Mas. Saya diberangkatkan sama Kadin ke Filipina. Wow. Ngapain? Mempresentasikan produk UKM unggulan di Kota Kediri. Salah satunya FCK. Salah satunya jamur. Cemilan, bukan cemilan. brand saya. Oh, enggak brandnya, produknya. Oke. Dan gak apa-apa, saya terima. Jadi mulai tenun, mulai kain. Mas Bagas sebagai presenternya. Cocok ke Filipina. Cocok. Karena udah pinter ngomong. Pinter membujuk, tapi belum bisa membujuk pujaan hati untuk menikah. Tidak terbukti. Jadi kau ajarkan melayang tinggi lalu hempaskan ke bumi. Gue coba Mas. Ya, artinya kita Mas Bagas ini belum terbukti seorang penjual yang baik. Nah, kenapa? Karena bisa menjual produk tapi tidak bisa menjual dirinya sendiri. Ya enggak apa-apa wes. 23 Mas, aku 23. Wes toh, nanti 25-an lah. Aman. Muhammad Al-Fatih 21 tahun mentaklukkan Konstantinopel. Nikahnya, Mas. Aku lunas hutang 21 tahun juga. 21 tahun Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dalam kondisi sudah menikah. Muhammad Rasulullah 25 tahun. Panutan siapa ini? Muhammad Rasulullah. Antum mau mengkompar dengan Muhammad siapa lagi, wes? Oke, kita lanjutkan ya. Iya, selesai sudah. Jadi sunahnya di situ sebenarnya letaknya gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Selesai sudah ya. Bagiannya nanti diedit ya. Nah, aku menang Mas posisi ini, gak usah diedit. Oke, kalah. Oh, apa ya bentrok apa ya? Oh, nyeplos Muhammad Al-Fatih. Itu Dek pikiran. Sudah lanjut. Apa mau? Dari mana? Kadin. Jadi ketemu di Filipina mempresentasikan. Nah di situ ya wes banyak ternyata tamu-tamu undangan di luar negeri kan. Mereka kadin-kadin Indonesia pun juga datang ke sana perwakilan. Disitulah mulai ada penawaran. Ini bisa suplai ke Brunei nggak? Ini bisa suplai ke Malaysia nggak? Produknya ini. Nah di situ bahasa apa Mas yang dipakai saat itu? Google Translate lah Mas. Selesai. Oh Google bahasa Inggris ya? Iya. Di Filipina pun di kedubes atau duta besar biasanya memang ada penerjemah. Oh, memang ada penerjemah. Jadi selesai. Tapi ya dikit-dikit bisa. Oke, penerjemahnya cowok cewek? Ada yang cowok, ada yang cewek. Ada cewek. Tapi setiap kadin ada itunya. Mas Bagas ada yang tertarik? Enggak ada. Wis padha rapi kabeh. Oh, udah pada rapi semua. Oke. Nah, itu kadin. Terus setelah itu ketemu channel dan disitulah tanda kutip ya white label pertama kali saya. Okay. Maklun dari perusahaan waktu itu dia minta buat distribusi ke Brunei dan kita namakan Oyster Mushroom.
Boleh ditranslate. Nggak usah, cek aja di Google. Itu yang bikin timku, bukan aku. Oh, white label ya mereka yang melakukan repackage, yang merepackage mereka. Kita semua. Jadi Oh. kita kirim langsung dalam bentuk seperti ini. Oh, tapi sudah dengan brand mereka. Ya, dengan brand Oyster Mushroom itu. Oke. Jadi disitulah dapat, oh ini. Jadi komunitas. Ekspor luar negeri. Ekspor, heeh. Usia pada saat itu 20 Berapa ya Mas? 19 mungkin ya. 19 tahun sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Aku lunas Masya 21 Allah. kok. Itu belum lunas loh tapi posisi. Ya. Tapi itu menjadi sebuah jalan ya. Ya, jadi oh ini toh white label. Ya. Tanpa personal brand tapi produk brand kena, corporate brand kena. Ya wes akhirnya jalan seperti itu ketemu lagi dengan ada beberapa brand namanya Kejam. Kejam itu keripik jamur tiram. Kejam, bukan kejam ya. Bukan. Kejam. Kejam. Keripik Jamur tiram. jamur. Itu Loh, keripik kan ke. alah mbuh Mas pokoknya tulisannya kejam ngono ae wis. Oh ya. Itu. Terus setelah itu di situ nangkep distribusi channel retail dan dia benar-benar tahu. Oke. Dan penjualan mulai gede ya di situ. Jadi di Kejam itu ketika saya gali, dia taunya dari mana? Ternyata dia pernah jadi karyawannya Mayora. Oke. Dan dia tahu Kejam, canvassing. Kejam ini brandnya Mas Bagas. Brand saya tapi saya diajakin partner sama orang itu. Oh, diajakin partner. Itu mulai berpartner pertama kali membuat brand. Awalnya Oyster Mushroom, Oyster Mushroom kan white label. White Label. White label Mas Bagas Tempat. maklum tempat maklon aja. Oke, dengan Kejam. Kejam, nah di situ mulai kok bisa ya terjual bisa 20.000, 30.000 piece. Oke. Terus canvassing, dia ternyata backgroundnya memang dari Mayora. Oke, sales and distribution biasanya. Jadi oh gini, ketemu pola, catet, oh siap, bina orang, maintain dan semacamnya. Jalan lagi Mas, itu naik lagi ketika saya berpartner dengan Jebret, Valentino Jebret Simanjuta, Valentino Jebret Simanjuntak. komentator bola. Oke. Komentator bola, nah itu kita bikin Jebret Snacks, leverage lagi di situ, percepatan lagi di situ. Oke. Dengan mulai brand semuanya berpartner tetap, lagi. Yang Kejam masih jalan. tetap jalan semua ini. Jadi Oh, ini sekarang jalan, jalan. terus jalan. Wow. Jadi murni saya produksi untuk maklon-maklon ini. Brand-brand mereka. Mas Bagas adalah dalang di belakang semua snack Indonesia, Masya Allah. Saya doakan Mas Bagas bisa menjadi salah satu UKM yang segera Jangan bilang Scale menikah. up. Oh ya siap. Scale up. ya dari Maklon Snack ke seluruh brand-brand yang ada di Indonesia menjadi perusahaan manufaktur top di Indonesia. Amin. Masya Allah. Itu Mas, kurang lebihnya. Lunas hutang itu sebenarnya dari jamur lunas. Jamur lunas. Itu Mas Sabtu Ari, ya wis, mulai Jalu itu udah selesai. Hmm. Saya udah wis bebas aman, gak ada yang menteror, bahkan beberapa investor emang udah mensupport saya, ada yang reseller saya, ada yang jadi distributor saya. Sampai sekarang itu kan tim saya juga akhirnya. Oke. Hubungan baik dengan investor tetap terjaga, silaturahmi tetap terjaga, rezeki juga mengalir ke mereka semua dan saling memberikan feedback dan peluangnya masing-masing ya. Oke, karena Mas Bagas salah satu orang yang sikapnya bertanggung jawab di situ. Cuma sayang belum berani bertanggung jawab terhadap seorang istri. Istrinya karyawan sudah. Istrinya karyawan, maksudnya? Oh, ada karyawan yang punya istri. Istrinya bapak sudah. Jadi bertanggung jawab dengan istri sudah saya itu. Emang orangnya pintar komunikasi dia ya. Oke. Itulah Mas, kenapa tadi pertanyaan pertama. Ya udah, ini nggak ada pertanyaan lagi, udah dijawab semua, udah. Kenapa kok nggak pakai personal brand? Iya, udah berarti nggak perlu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan menjawab semuanya udah. Oke Mas Bagas, total sekarang sudah ada berapa brand yang ditangani Mas Bagas keseluruhan semuanya? Kalau total sih 12 brand Mas. Total 12 brand yang sudah yang masih dihandle oleh Mas Bagas ya. Ya.
yang jamur, ada pisang, tela, makaroni secara produknya. secara produknya. Jadi nggak cuma jamur tok. Oke. Untuk sebuah brand yang ditangani Mas Bagas sendiri yang mana? Murni yang punya Mas Bagas? Lebih ke mentoringnya, Enggak, intensnya. bukan, maksudnya bagian mana, brand yang mana yang Mas Bagas pegang, yang masih Mas Bagas miliki? Pegang dalam segi legalnya atau apanya, Mas? Dari segi legalnya ini brand saya loh gitu. Semua itu dihaki saya. Oh, semua brand itu hakinya Mas Bagas? Oke, berarti artinya semua brand ini Mas Bagas yang pegang hakinya? Yang saya pegang. Partner hanya sebagai personal brand yang Personal digunakan brand yang untuk saya buat. meleverage Meleverage penjualan. Oh, jadi boleh dibilang ini semua adalah ownernya Mas Bagas? Bisa bilang seperti itu. Bisa dibilang. Oke, saya baru tahu. Karena saya mikir, Mas, kalau kita nggak daftarkan haki atas nama saya, atas nama mereka, itu kan di luar kendali Benar, mereka. benar. Dan ketika benar. kita rata-rata kecewa, itu karena kita kecewa dengan di luar kendali itu. Iya. Mending apa yang dikendalikan kita, yaitu tanda kutip kilafnya mending di kita gitu. Jangan sampai ada titik kilaf di orang lain. Oke. Tapi insya Allah di titik kilaf ini yang yang membuat mereka tanda kutip kilaf kan sebenarnya juga mereka akhirnya. Iya. Wah, ini gak seru sih. Aku tak bikin brand dan semacamnya. Nah, legal saya gitu. Itu buat nanti ke depan. Tapi insya Allah selama kita amanah, kita jaga betul kejujuran, tanggung jawab dan benar-benar di luar ekspektasi. Iya. Di luar ekspektasinya mereka, insya Allah mereka tetap repeat ke kita. Reputasi kita menjaga itu. Iya. Oke. Cuma legal formalnya tok. Oke, berarti artinya semua brand ini adalah miliknya Mas Bagas dan Mas Bagas bekerja sama dengan para star bersama para bintang. Nah, Mas Bagas ini memberikan peluang kepada para bintang ini supaya sama-sama win-win solution. Iya, benar. Bintang mendapatkan income tambahan baru, Mas Bagas juga mendapat tambahan income dari situ. Kurang lebih seperti itu. Karena hakikatnya bisnis ya cuma sekedar memberi solusi. Betul. Mereka punya follower, Mas. Betul. Database-nya mereka ribuan, ratusan punya ribu orang. fanbase ya. Punya fanbase. Tapi bagaimana si follower ini masuk ke saldo rekeningnya mereka? Ya, kalau nggak ada susah, konversi produknya. Betul. Karena biasanya para star ini dapat duit satu dari endorse sekali doang habis, bukan sekali doang habis. Harus posting, kalau nggak posting nggak dapat duit, ya kan gitu kan. Sesuatu yang nggak mereka miliki juga bisnis itu. Ya bisnisnya mereka kan, artinya yang endorse, kemudian gimana supaya dapat, kemudian personal brandingnya juga terjaga dengan adanya mereka punya brand-brand sendiri seperti ini, value-nya masing-masing di masing-masing fanbase-nya, orang makin cinta, makin loyal dengan si star itu. Benar. Strategi menarik sekali, dan ternyata teman-teman semuanya, kalau teman-teman tidak nyaman dengan personal branding, manfaatkan personal branding orang lain. Contohnya adalah Mas Bagas. Oke Mas Bagas. Ini Mas Bagas bikin snack begini. Kan di luar sana banyak banget kan. UKM sekarang hampir semua masuk. Bukan hampir semua juga ya. Artinya banyak juga yang masuk ke cemilan-cemilan seperti itu. Kenapa? Karena mudah sekali dibuat. Mas Bagas pun sendiri bisa melakukan itu di awal dengan rumah tangga, betul kan? Pertanyaan saya, apa bedanya produk-produk yang Mas Bagas produksi dengan yang ada di pasaran? Khususnya di Dewa Snack sendiri, itu sebenarnya bukan, saya berpikir apalagi dengan value dan prinsipnya Kang Dewa ya, yang kita pegang. Jadi Kang Dewa itu berpikir setiap lini bisnisnya itu antara menumbuhkan karyawan, suppliernya, hulunya, sampai menumbuhkan hilirnya. Yang itu membuat saya se-value. Goal, ayo Mas, kita wujudkan bebarengan itu. Jadi akhirnya karena bermula dari efek itu, membuat setiap distribusi kita, promosi kita, apapun itu, apalagi bisnis Kang Dewa, berbasis manusia. Alias pasukan. Kosmetik, pasukan. Hijab, pasukan. Betul. Buku, pasukan. Betul. Workshop, pasukan. Bener. Cemilan, pasukan juga. Yang akhirnya mau nggak mau dengan adanya manusia menjadi saluran distribusi promosi kita, mereka artinya reseller ya. Entah itu distributor, reseller dan macamnya. Artinya teman-teman, ketika UKM berprinsip juga seperti itu,
dia berbasis seperti itu tapi nggak ada why-nya, goal-nya untuk menumbuhkan mereka. Akhirnya mereka ya tanda kutip adanya mereka ya untuk memanfaatkan. Ya, kapitalis ya. Kapitalis murni ya. Kapitalis murni. Nah, Ya. karena way ini kita berbeda, ya mau nggak mau ketika ada distributor atau apapun, pasukan, reseller, semuanya bahkan tester Mas, ke tangan-tangan tanda kutip tester kan sebenarnya paket customer sebenarnya. Yang kita wujudkan dalam bentuk paket tester. Itu dapat mentoring. Itu yang beda. Dibina artinya. Dibina. Kalau kamu nggak bisa jualan dibina. Dibina ya. Wow. Dan itu kan nggak semuanya seperti itu. Bener. Makanya kemarin waktu saya hari apa tuh ya? Hari Senin, saya diinterview oleh Okezone. Itu saya ditanya, ketika karyawan PHK dan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, gimana caranya uang bantuan ini nggak habis? Artinya harus dibuat sebuah bisnis. Tapi untuk memulai sebuah bisnis itu nggak mudah. Terus gimana tips-tipsnya nih Mas Dodi? Gitu. Kira-kira mereka tanya gitu. Saya jawabnya gini. Yang pertama, kalau Anda mau berbisnis, ketahui dulu bahwa bisnis itu penuh resiko. Ya. Apakah hanya bisnis aja yang penuh resiko? Enggak. Kita nggak melakukan apa-apa aja itu ada resikonya, gitu kan? Kita tidur aja itu ada resikonya. Berbisnis pasti ada resikonya juga. Nah, namun yang perlu kita manage adalah resikonya gimana, resikonya jauh lebih kecil. Nah, biasanya resiko-resiko bisnis awal ini apa sih? Produknya bisa jadi nggak diterima, itu paling gede kan. Nah, caranya gimana untuk mengurangi resiko ini? Ya, jadilah reseller, saya bilang gitu. Jadilah reseller, karena brand-brand besar, brand-brand yang ada itu biasanya mereka sudah melakukan riset kecil-kecilan. Mengapa mereka mau melaunching itu? Karena mereka sudah melakukan riset bahwa produk ini bisa diterima oleh konsumen. Itu satu, mengurangi resikonya. Kemudian pertanyaannya lagi, kalau saya mau jualan, modal kecil, tapi saya ini habis dari buruh, saya korban PHK, saya nggak pernah jualan, gimana cara jualan? Saya bilang gini sama mereka, carilah reseller, jadilah reseller, carilah brand yang mengajarkan cara jualannya sekalian, gitu. Nah, kemarin saya ditanya, apa Mas? Saya nggak tahu. Nah, ini jadi jawaban nih. Kalau teman-teman yang pengen jualan online tapi nggak tahu caranya, akan dibimbing, akan dimentoring gimana caranya, gitu Mas kira-kira ya. Benar. Yang dilakukan di Dewa Snack ya. Dalam bentuk apa Mas? Nah, hakikat manusia itu butuh 3 keilmuan. Hakikat manusia butuh 3 keilmuan. Atau yang perlu diisi. Yang pertama, perut. Perut artinya butuh diisi finansialnya. Jadi kita pastikan bertumbuh secara finansial. Yang kedua, otaknya, pikirannya, alias kalau gitu diisi untuk menumbuhkan intelektualnya. Dan yang terakhir ya ini adalah hati, spiritualnya. Jadi kita bisa pastikan ketika bergabung di sini otomatis bertumbuhnya nggak cuma sekedar intelektual. Intelektual, spiritual, finansial. Menarik. Nggak cuma sekedar di intelektual. Ya. Nggak cuma sekedar di finansial juga. Tapi juga minimal bisa bertumbuh ketiga-tiganya. Wow. Spiritualnya juga. Apalagi mentoring-mentoringnya bareng sama Kang Dewa loh. Yang intelektual ya tanda kutip, ya wes itu loh, sumber keilmuan dapat di sana. Distributor pembinaan rutin itu kita bisa pakai belusukan. Per area, per daerah itu. Mereka punya agen, punya reseller. Belusukan maksudnya masuk ke lorong. Lewat Zoom kalau kita. Lewat Zoom ya. Kalau offline kan mahal Mas. Kalau adanya Zoom kan dimudahkan, dimurahkan. Jadi dimurahkan. Jadi akhirnya ya wes Zoom Aceh, Papua gitu ya, Maluku gitu ya. Ketemu Ewako, opo ki basa Ewako bareng. Itu dari Sabang sampai Merauke selama ini Mas Bagas melakukan mentoring belusukan itu belum ada satupun yang cocok. Aduh, balik gitu ya. Dijadikan istri. Ya itu langsung mind blowing loh kalimat wes. Lalu hempaskan ke bumi ya kan. Salah banget. Itu tiga poin itu plus karena ya dengan visi yang dibawa Kang Dewa ingin menumbuhkan manusianya itu. Ya wis kita optimalkan di situ. Oke. Kemudian bagaimana cara teman-teman kalau pengen bergabung
menjadi reseller dan dimentoring langsung dari timnya Dewa Snack? Silahkan cek di kolom deskripsi, nanti ada. Oh, biar ke deskripsi. Ketok jualan dong. Oh, jualan. gitu ya? Iya, jangan. Di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, nanti lihat di kolom deskripsi, cari linknya, nanti insya Allah di situ akan ketemu jalan untuk menuju mentoring, Ya. mentoring dan Menjadi untuk jagoan Dewa, menjadi gitu. reseller dan Pasukan Dewa Snack. pasukan Dewa Snack. Closing statement, ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman UKM yang masih baru mulai ataupun mungkin lebih spesifik teman-teman yang hari ini punya hutang dan ingin lepas dari hutang itu. Ada poin penting yang ini Mas Pesan-pesan sampaikan. terakhir? Ya. Bukan terakhir lah. Kalau Terakhir itu kalau mati ya. mau meninggal. Wasiat gila nih. Closing statement. Tadi kan saya bilang closing statement. Ya, apa Mas? Ini untuk lunas hutang ya? Ya, boleh Khususnya. lunas hutang aja. Kalau lunas hutang yang pertama teman-teman, yang pertama harus miliki mental leadership dulu. Miliki mental leadership. Mental leadership ini macam-macam. Yang pertama, mental itu kan ada dua. Kalau menurutku ya, mental pemenang, mental pecundang, cuma itu Oke. toh. Mental loser sama winner gitu toh. Nah, mental winner ya wis lah teman-teman udah tahu. Amanah, jujur, tablik, fatonah dan Iya, semacamnya. iya. Itu mental pemenang semua. Hmm. Tapi rata-rata mereka itu melakukan mental pecundang, Dengan cara mencari alasan, mencari pembenaran. itu mereka tidak sadar melakukan itu. Tidak sadar melakukan itu. Kenapa kok tidak sadar? Ya karena di mindsetnya udah seperti itu. Oke. Orang kabur, aku belum lunas mas utangku. Kenapa? Websitenya error, websitenya scam. Ya. Itu alasan loh. Meskipun emang realitasnya seperti Iya. itu dia menyalahkan keadaan loh. Ya. Itu kan mental mas. Ya Betul, bilang aja. betul. Iya memang websitenya scam itu realitasnya, tapi saya bisa kok membalikan. Jangka waktunya ya tolong sabar. Oke. Jadi hadapi itu yang penting. Oke, Apapun hadapi itu apapun. Leadership menjadi mental pemenang. mental pemenang. Jadi jangan sampai kita melakukan alasan, Iya. terus menyalahkan keadaan, mencari Oke. pembenaran, itu kan mental-mental pecundang semua. Oke. Kalau saya masih usia 23 itu ya memang usia 23. Heeh. Pecundang menyalahkan alasan, menyalahkan keadaan. Memang realnya 23. Tapi bukankah itu Anda sedang menyebut diri Anda sendiri? Enggak mas, kan W-nya itu sebetulnya kan. Apa? Panggah Muhammad Al-Fatih ya kan? Kita Muhammad Rasulullah panutan. 25 tahun. Oke. Lanjut. Apa mas iki? Tadi kan masih yang pertama, ada poin kedua nggak? Yang penting tenang dulu. Yang penting ya. Ya. Biasanya ketika nggak tenang, keputusan semuanya emosional. Oke. Apapun itu, wes. Ya. Jadi apapun itu keputusan kemerungsung, apapun itu emosional. Nah, ketika kita masuk di emosional ini biasanya kita kesetir dengan nafsu. Yang di sini poinnya. Benar. Yang kedua, ambil keputusan dalam kondisi tenang. Tenang. Karena Nah, panik masalah kecil akan jadi lebih besar lebih pastinya. besar. Jadi terus setelah itu breakdown lagi strategi. Strategi Oke. ya balik lagi total harta kita, total kita bisa dapat pemasukan dari mana aja. Ya. Yang ketiga, perkecil pengeluaran kita. Oke. Seminim-minimnya. Kalau bisa makan sehari dulunya 50.000, kalau dalam kondisi seperti ini, mungkin carane 5.000. Kalau kita 10%-nya sehari 5.000 gimana caranya? Makan keripik terus. jomblo mas aku. Oh ya, jomblo ya. Waktu itu loh mas. Baik. Jadi aman kan? Dibangga-banggakan gitu ya. Loh, bukan bangga. Emang keadaan seperti itu, nggak ada yang Nah, menyalahkan membanggakan. keadaan. Terus di pengeluaran ini yang penting, karena rata-rata ketika biasanya pemasukan gede, pengeluaran mereka ikut. Nah, mindset itu harus wajib dimainkan, baik dari sekarang Iya. kita pebisnis. Kalau bisa gratis ngapain harus nyewa? Kalau bisa nyewa ngapain harus beli? Itu kan mindset yang disepelekan, tapi Iya. itu fundamental banget. Betul. Saya ketemu tokoh, ketemu sama orang-orang ini, biasanya ketika mereka tarik kan langsung brand ambassador, aku 100 juta, aku 200 juta. Iya. Nyeplos gitu kan. Kalau kita mindsetnya tanda kutip pecundang tadi, Iya. menyalahkan keadaannya dia, Iya. mencari alasan Betul, dia, mencari betul. pembenaran itu, nggak survive.
Iya. Mindset pemenang, bu piye carane ayo tetep partneran di aku. Oke. Tanpa perlu saya mengeluarkan uang itu. Oke. Karena mindset saya kalau bisa gratis, ngapain harus nyewa? Oke. Kalau bisa nyewa, ngapain harus beli? Nah, kalau bisa kita nggak perlu ngeluarin 100 juta, ngapain kita harus ngeluarin? Tapi mindset itu jangan digunakan untuk istri lo ya. Aduh, istri nah. Jangan Mind digunakan. blowing loh. Ironi Mas iki Mas. Di atas dirungup, di atas dirungup, nah susah. Kenapa kalau saya tidak menikah? Enggak lah, enggak. Sunahnya tetap menikah. Sunahnya tetap menikah. Iya, melengkapi separuh agama. Mosok agamaku panggah grutal. Butuh kaki kanan, kaki kiri lah untuk melengkapi. Iya, itu saya luruskan. Jangan sampai mindset itu dibawa ke Enggak, menikah. nikah itu wajib, Mas. Harus Iya. pelengkap. Itu tadi adalah untuk kalau kita masalah aset lo ya. Siap. Oke. Itu yang kita lakukan. Yang ketiga berarti catatannya adalah tetap menjalankan strateginya, yaitu memperkecil pengeluaran, mempertebal pemasukan. Jadi memperbanyak pemasukan. Pemasukanku dapat dari mana aja. Ya. Dan yang ketiga total harta kita. Yang bisa dijual ya dijual, yang besar dikecilkan. Oke. Jadi kalau dulu kita di multi level ada iPad, ada MacBook, ada macam-macam, Jual dulu. Isone Lenovo ae. Ya. Bisa iPhone jual dulu, isone Xiaomi ae gitu. Yang penting buat mempertebal pemasukan tetap bisa. Oke. Nah, pengeluaran dikecilkan itu. Jadi mindset itu ya kita buat apapun itu. Jadi ketika teman-teman dengerin tadi sejak awal, yang saya lakukan hampir semuanya itu gak pernah keluaran uang. Ke Kadin, kenapa ikut? Karena butuh mesin. Oke. Mesin gratis, Mas. Oke. Hibah. Teman-teman bisa mendapatkan akses mesin-mesin dengan gratis hibah dari pemerintah karena pemerintah sudah menyediakan programnya. Gimana bisa mengakses program itu? Maka bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang ditunjuk pemerintah sebagai mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut. Bisa melalui HIPMI maupun melalui Kadin. Biasanya seperti itu sih. Dan kalau kita menyalahkan pemerintah, mental pecundang lagi. Iya, betul. Malah gak dapet. Iya. Malah apa sih? Iya. Gak dapet apa-apa, bla bla bla. Kan Benar. enggak, ya wis gak apa-apa. Apa isi celahe? Iya. Legalitas pun halal, PIRT support semua. Iya. Bahkan saya malah dapat bayaran malah bikin legalitas malah dapat uang. Kok bisa? Disuruh ngisi apa? Ngisi sharing ke UKM. Oh. Terus Oke. waktu itu ada fasilitas halal karena produknya udah banyak dan di market mana-mana saya disuruh ngisi di situ. Ya wes saya sharing, ya dapat legalitas plus bayaran. Oke, menarik sekali teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Bagas atas kesempatannya sharing pada hari ini mau jadi bintang tamu saya, mau jadi tamu saya di podcast Ngobrolin Branding Tanpa Pusing. Oke, itu semua teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.